Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Rapidity DT part yang kelima. Dan tak usah lama-lama, kita lanjut ke video. Di part sebelumnya, Kakelin mengajak Molly bertemu dengan organisasi Wumeng. Molly pun bertanya, organisasi macam apa itu Wumeng? Wumeng adalah aliansi seniman bela diri Huanxia, ditunjuk oleh pimpinan tertinggi negara untuk menangani semua masalah bela diri Huanxia. Dan mereka pun masuk ke ruangan aliansi itu. Dan ada pria berkata, "Ketua grup putih akan membawa Tuan Wu," kata Kakek Lin. Tuan Wuji ini ketua putih divisi kedua dari Longshan Wumeng. Bai Sisan 57 Longshan Wumeng ketua cabang kedua. Itukah Wuji, kata pria yang berbadan kekar. Aku tidak percaya seorang semuda dirimu jadi pembunuh. Adik kecil berani untuk mengambil imbalan. Aku tidak punya skill yang sesuai, kata pemimpin itu. Apa yang kau coba katakan tidak perlu bertele-tele, kata Molly. Aku dapat diberi kalau musuh mengamati Suwon dan Putri Lihao. Ku dengar adik melindungi Sujiaki dan ingin menyapa. Jangan bicara lagi, kata Molly dan ingin meninggalkan. Beraninya kau tidak menghormati ketua tim kami, kata pria berbadan kekar itu. Diam, kata si ketua Longshan. Aku mengingatmu, Dik. Acatya itu kuat. Kami akan diam-diam melindungimu. Ingatlah, jangan pergi sendiri, kata ketua Longshan. Terserah, kata melangkah pergi. Long, anak kecil ini sangat sombong. Kenapa kau begitu kesal pada hantu yang berumur pendek? Itu benar. Dia tidak bisa menjadi penyengat. Dan Jin beralih ke Liao. Molly menghampiri Liao. Liao, ini adalah ulang tahunmu dan memberikan hadiah. Molly, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Tidak ada masalah dengan uangnya. Ingatlah untuk selalu memakainya. Oke, baiklah, jawab Liao. Dan Sujiaki berkata, Molly, kau pasti mengambil giok keluargaku. Liao berkata, Molly, terima kasih banyak. Kami akan mengadakan pesta kostum nanti. Mau datang? Tentu, jawab Molly. Dan diperlihatkan Molly yang sedang memakai kostum. Dan Sujiaki berpakaian seperti kelinci. Sujiaki, apa yang kau lakukan? Kau bisa mengenaliku? Jawab Sujiaki. Aku bisa merasakannya. Dan kita diperlihatkan Liao yang berpakaian seperti elf yang sangat cantik. Dan Molly pun terkagum. Ada masalah apa? Anehkah? Kata Liao. Tidak, kau sangat cantik. Hehehe. Ayo mari berdansa. Aku tidak tahu cara berdansa, kata Molly. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu, jawab Liao dan menggandeng tangan Molly. Semua pria memang kaki babi gendut, kata Sujiaki yang cemburu. Dan tiba-tiba lampu di situ pun mati. Kenapa lampunya mati? Apa yang terjadi? Kerasa ini kejutan, kata orang-orang itu. Siapa kau? Ah, Molly, tolong aku, teriak Sujiaki. Lihat, tetap di sini, aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Ya, kau harus berhati-hati, jawab Molly. Sekarang kau sendiri, hahaha. Tiba-tiba ada seseorang yang di belakang Liao dan ingin menyentuh Liao. Tetapi giok yang diberikan Molly kepada Liao melindunginya. Apa kekuatan yang melindunginya dari dekat? Menarik, kata orang yang mau menyentuh Liao. Apakah penculik Putri Ling gagal? Tuan Wumeng, pengatur nasional, kami melakukan yang terbaik. Dan ternyata yang menculik Sujiaki adalah Hong Kuang, ketua Acasya. Hong Kuang, kau masih belum mati. Hari ini kau di tangan Longshan Wumeng. Aku takkan membiarkanmu hidup, kata ketua Longshan. Kau telah memimpin Wumeng untuk menghancurkan Acasyaku. Hari ini pria tua ini akan membayarmu dengan hutang darah, kata ketua Acasya. Aku tidak peduli dengan hutang darahmu.
Dan tiba-tiba Muli datang. Tapi jika kau tidak mengembalikan Chiaki, aku akan membuatmu menyesalinya. Wuji minggir. Hong Kuang dan aku memiliki kekuatan yang sama. Kau akan mati, kata Ketua Longsan. Aku hanya memberimu 1 menit. Dan Ketua Longsan pun langsung menyerang ke arah Ketua Caciai. Besisan, kau meremehkanku, kata Ketua Sasia. Dan pertarungan itu pun sangat imbang. Sampai-sampai Ketua Sasia mengeluarkan pisau dari belakangnya dan menusuk Ketua Longsan. Ah, bajingan kau. Dalam perang menipu itu tidak buruk. Sekarang kau akan mati, kata Ketua Cacia. Tiba-tiba Muli pun menendang Ketua Cacia itu sampai menghantam dengan keras. Aku sudah bilang padamu kalau akan hanya memberimu 1 menit, kata Muli kepada Ketua Longsan. Dan Ketua Longsan pun bangkit dan ingin menyerang Muli. Dia sangat kuat, dia di atasku, kata yang sangat terkejut. Siapa pria ini? Dan Ketua Sasia itu pun memakan obat dan tubuhnya menjadi besar dan kekar. Aku tidak tahu apa kekuatanku sekarang, tapi setelah aku memakan obat ancestral, kau seperti serangga di mataku sekarang, kata Ketua Sasia memandang Muli. Kau terlalu banyak bicara, kata Muli, dan menghantamnya ke tanah sampai berdarah. Lebih kuat daripada monster itu, siapa pria ini? Kata Ketua Longsan yang melihat Muli dan ketakutan. Dan diperlihatkan Sujiaki yang sedang disekap dan dibungkam mulutnya. Kemana ini? Aku telah diculik sepertinya, kata Sujiaki dalam hati. Dan orang yang di samping Sujiaki ingin merubah Sujiaki. Gadis ini dan lembut. Aku tidak bisa menahannya lagi. Jangan sentuh aku, kata Sujiaki. Terburu-buru sekali. Ini adalah barang leluhur. Saat leluhur selesai menikmatinya, maka kita akan bisa menikmatinya, kata orang yang menyopir mobil. Menjauh dariku, kata Sujiaki. Muli, di mana kau? Kata Sujiaki dalam hati. Terus, dan tiba-tiba ada cahaya yang berwarna ungu melaju di samping mobil. Apa itu tadi? Dan ternyata cahaya yang berwarna ungu itu adalah Muli. Dan supir itu berkata, apa kau sangat menginginkan wanita itu? Apa yang bisa kulakukan? Oh, cahaya hijau ini sepertinya aku pernah melihat ini sebelumnya. Brok dan Muli pun menahan mobil itu sampai hancur. Dan orang itu pun keluar dan menembakkan pistol ke Muli. Tapi Muli pun dengan sangat mudah menangkapnya. Jangan lupa, aku masih punya gadisnya. Dan orang itu pun ingin mengambil Sujiaki. Jangan mendekat, atau aku akan melemparnya ke lautan dan menjadikannya makanan ikan. Kau berani mengancamku? Jangan mendekatiku. Kau tidak mempercayaiku? Dan orang itu pun melempar Sujiaki ke laut. Cari mati, kata Muli. Dok, dan Muli pun memukul leher bagian belakang dan langsung lompat menyelamatkan Sujiaki dan terbang menggunakan energi sihirnya. Lengan pria ini hangat, aku sangat menyukainya, kata Sujiaki dalam hati. Sin beralih ke rumah Sujiaki. Terlihat Sujiaki yang sedang tak sadarkan diri. Sudong, apakah punya berita? Tanya Muli. Penyerang menggunakan racun untuk bunuh diri, termasuk Hong Kuang. Sepertinya saatnya kita mulai menggores lagi, pikir Muli. Muli, bisakah kau datang kemari? Kata Sujiaki. Dan Muli pun menghampiri Sujiaki. Apa perasaanmu lebih baik? Muli bau, aku akan membunuhmu, kata Sujiaki sambil memegang leher Muli dengan erat. Kau tidak bisa dipercaya, kau bilang kau melindungiku. Jiaki, omong kosong, jika bukan karena Tuan Wuji, kau tidak akan di sini, kata Tuan Su. Tidak, ini salahku, aku pasti akan melindungimu lain kali, kata Muli. Orang itu adalah Muli, pikir Sujiaki. Sekarang kau bisa pergi dariku dan melepaskan genggamannya. Itu ayah dan anak keluarga Sun mencarimu.
Tuan Puji, kejadian terakhir kali ayah dan aku buta karena tidak mengenali Tuan Tai, kata Sunrong dan membungkukkan kepalanya. Tuan Puji, tolong terima ini sebagai bahan pertimbanganku. Baik, taruh di sana. Setelah ini, jika kamu berani mendekati saudariku, aku tidak akan membiarkanmu berakhir seperti ini. Saya tak akan berani, kata Sunrong, dan meninggalkan kediaman keluarga Su. Pada saat ini, sangat labas seharusnya melakukannya sekarang. Sepertinya, sangat labas sudah siap menyerang. Aku harus bersiap. Dan Puji memosting suatu postingan. Aku tidak memiliki seni bela diri sejak muda, tetapi aku seniman bela diri. Sangat lebah hanyalah tukang daging. Apa yang kita hitung? Hari ini, aku akan bertaruh dan Uji berinvestasi 10 juta. Tuan Uji bertaruh di game forum dan sangat disiagakan untuk suara mereka sendiri 10 juta. Pergi dan tambahkan 20 juta untuk Tuan Puji. Dan Sin beralih memperlihatkan Muli dan Sujiaki. Aku tidak peduli, aku harus keluar dan bermain, kata Sujiaki. Dan tiba-tiba handphone Muli pun berbunyi. Muli pun melihat bahwa Tuan Su telah menambahkan taruhan 20 juta. Ia pun terlihat tersenyum. Muli, kenapa kau tidak mendengarkanku? Tanya Sujiaki. Aku mendengarkanmu, jawab Muli. Dia belum juga datang, kata Muli dalam hati. Hei, kenapa kamu melamun di tengah hari? Apa kita akan keluar hari ini? Aku ingin menemukan pria yang telah menyelamatkan hidupku. Oh Romaku, meskipun aku tidak melihat wajahnya, tapi aku merasakan tangannya sangat hangat. Dia juga bisa bang, dia paling tampan di seluruh dunia. Asalkan Jaki tahu penyelamat itu adalah Muli. Tidak, dan Muli pun menarik lengan Sujiaki. Aku merasakan niat membunuh mendekat. Lebah penyengat pasti di sekitaran sini, pikir Muli. Ada apa jika pahlawan yang menyelamatkan hidupku di sini? Aku yakin dia pasti akan mengalahkanmu. Pakai gelang giok ini, kata Wuji. Ini jelek, aku tidak mau memakainya, jawab Sujiaki. Kau harus memakainya. Ini adalah hal yang bisa melindungimu. Mengerti? Oke, jawab Sujiaki. Setelah 4 jam berlalu, pembunuh itu pun tidak datang. Kenapa dia belum melakukan apapun? Dia terlihat berhati-hati. Apa karena aku di dekatnya? Biar aku membantunya, pikir Muji. Sujiaki, aku melihat kelinci putih kecil imut. Sungguh, di mana? Jawab Sujiaki. Di luar. Hamparan bunga harusnya masih tetap di sana. Wah, aku ingin melihatnya. Hei kelinci, keluar dari sana. Aku akan memberimu wortel, kata Sujiaki dan mencari kelinci itu. Sangat lebah masih tidak memakan umpan, pikir Sujiaki Muli. Dia datang. Dan pembunuh itu pun ingin menyentuh Sujiaki. Matilah, dia menargetkanku, pikir Muli. Godling Sting. Brok, dan Muli pun memukul wajah pembunuh itu. Apa? Sial, pembunuh itu tidak berhasil. Ini akan sulit, pikir pembunuh itu. Kau benar-benar baik, tapi aku masih memiliki jalan panjang. Aku hanya bisa menggunakan bom asap, kata pembunuh itu. Boom, dan bom asap pun diledakkan. Dan pembunuh itu pun mencoba untuk melarikan diri. Tetapi Muli pun tetap bisa untuk mengejarnya. Mustahil, dia hanya seorang seniman bela diri. Bagaimana bisa lari secepat ini? Pikir pembunuh itu. Dan pembunuh itu pun lari menyebur ke sungai dan menahan diri menggunakan batu. Dia melarikan diri begitu cepat, kata Muli. Setelah 30 menit, dia berpikir bahwa aku kabur bukan, kata pembunuh itu.
Hanya beberapa menit lagi dan aku akan mati. Pembunuh itu pun langsung naik ke permukaan. Tidak buruk, kau bisa bertahan begitu lama. Sepertinya saudara juga kultivator, kata Molly yang sudah menunggunya di atas pohon. Apa? Kata pembunuh itu yang terkejut melihat Molly yang sedang menunggunya. Sin beralih ke tempat orang yang bertaruh untuk si pembunuh. Bagaimana bisa? Semua uangku hilang. Dan temannya berkata, game itu lagi 10 berturut-turut dan kau tergila-gila dengan game. Don't mean, let's go, kata salah satu teman. 23 April 2031 sore hari, pembunuh oleh penyengat gagal, Wuji menang. Jika ini benar, aku tidak mau mempercayainya. Shin beralih kepada Wuji. Kau bisa berjalan di air. Apa aku benar-benar bisa menang melawan monster seperti itu? Pikir si pembunuh. Teknik menyembunyikan nafasmu begitu bagus, kata Molly. Ingin mempelajarinya. Angkat aku dulu. Airnya terlalu dingin, kata si pembunuh. Dan Molly langsung mengangkatnya. Penjahat itu terlihat mengeluarkan pisau dari celananya. Pergilah ke neraka, dan ingin menusuk Molly. Tapi dengan mudahnya Molly menahan dengan jari. Kau tidak cukup bagus untuk membunuhku, Brok. Dan Molly pun melempar pisau ke penjahat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Crok, dan pisau itu pun menancap di kepala si pembunuh itu. Pembunuh itu pun mati seketika dan Molly pun meninggalkan tempat itu dan melihat handphonenya. Tunggu, aku takkan pernah lagi membuatmu menderita di kehidupan ini, pikir Molly. Shin beralih diperlihatkan Molly yang sedang berada di kereta. Molly, ini dari forum taruhan, kali ini menang 650 juta. Kau harus pulang lebih awal kali ini. Kau harus membantuku menemukan pahlawan yang telah menyelamatkan hidupku, kata Sujiaki. Kalau dia tahu pahlawannya adalah aku, pasti dia akan kesal saat ini, pikir Molly. Dan di saat Molly ingin keluar dari kereta, ada seorang yang menempel padanya. Hei bangun, kita sudah sampai di terminal, semua orang sudah pergi. Apa kau belum menemukannya? Belum, tiba-tiba ada orang yang menghampiri Molly. Sekumpulan sampah, aku masih harus turun tangan sendiri, pikir si pria yang menghampiri Molly. Hei, bukankah ini yang coba kita temukan, kata pria yang menghampiri Molly. Dan video pun sampai pada akhirnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.